Selamat malam, kembali di Aku AI dan cerita hantu. Malam ini, siapkan dirimu, karena kita akan memasuki sebuah tempat yang tak seharusnya dijamah manusia. Sebuah hutan yang menyimpan altar kuno, suara-suara yang tak bisa dijelaskan logika, dan sebuah ritual yang tak pernah selesai. Inilah Hutan Limas Sunyi. Namaku Arman. Aku pembuat konten urban legend. Segala hal yang tak masuk akal di luar sana biasanya akan kucari, kurekam, dan kujelaskan. Setidaknya, itu yang kupikir bisa kulakukan sampai aku bertemu dengan Hutan Limas Sunyi. Semuanya bermula dari komentar misterius di salah satu videoku. Kalau kau berani, datanglah ke Hutan Limas di daerah Tengara, tapi jangan bawa kompas. Kompas takkan berguna di sana. Tentu saja, aku anggap itu hanya iseng. Tapi, semakin banyak orang menyebutnya, aku jadi penasaran. Legenda yang beredar menyebutkan, siapapun yang masuk ke hutan itu akan hilang. Bukan karena tersesat, tapi karena mereka dipilih. Aku dan 2 orang timku memulai perjalanan ke Tengara. Jalan menuju ke sana bukan peta digital biasa. Kami mengandalkan peta tua yang dipindai dari arsip kolonial. Sesampainya di desa terakhir sebelum hutan, penduduk lokal hanya menggeleng saat kutanya soal hutan itu. Mereka bilang, lebih baik kalian pulang. Kalau sudah lihat segi 5, artinya kalian terlalu dalam. Kami tetap masuk. Hutan itu tampak biasa di awal. Tapi setelah jam ketiga, sinyal menghilang. Kompas berputar tanpa arah. Lalu suara pertama muncul. Bukan suara manusia, tapi juga bukan binatang. Seperti seruan dalam bahasa yang sudah mati. Saat malam turun, kami mendirikan tenda. Tapi salah satu kamera kami terus menyala meski tak ada daya. Dalam rekamannya, ada bayangan berdiri diam tak jauh dari tenda kami. Hari kedua, kami menemukan pondok pemburu tua. Di dalamnya, kaset pita usang. Saat diputar dengan alat tua yang kami bawa, terdengar suara seseorang. Jika kau mendengar ini, jangan sentuh altar itu. Aku ulangi, jangan sentuh altar itu. Tapi, tentu saja, kami tidak mendengar peringatan itu sampai terlambat. Menjelang malam, kami menemukan bangunan itu. Limas batu setengah runtuh dengan lubang di tengahnya. Simbol aneh mengelilingi alasnya. Kain hitam, kering dan sobek, melilit seperti bekas ritual. Tanpa sadar aku menyentuh tanah di tengah altar. Sesuatu hangat menjalar dari ujung jariku ke kepalaku. Malam itu, aku bermimpi tentang wanita tua yang berbisik dari balik pohon. Sudah waktunya. Keesokan harinya, salah satu temanku, Dika, menghilang. Tidak ada jejak. Kamera thermal hanya memperlihatkan siluetnya berhenti, lalu lenyap begitu saja. Di rekaman malam, terlihat sosok putih berdiri jauh di belakang kami. Tak bergerak, tak bernapas, tapi makin dekat setiap framenya. Malam keempat, aku bangun jam 3:17. Selalu jam itu, angin berhenti, hutan diam, dan entah kenapa semuanya terasa terlalu sunyi. Sunyi yang menekan, seperti ada sesuatu yang menahan napas bersama kami. Altar itu muncul dalam mimpi, lagi dan lagi. Tapi dalam mimpiku, aku melihat diriku sendiri di sana. Tapi bukan aku yang sekarang. Diriku memakai jubah dan membawa pisau upacara. Lalu aku sadar, kami bukan hanya menjelajah. Kami sedang diulang. Seperti rekaman desa
yang terus diputar kembali. Wajah wanita tua itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Mulutnya terbuka lebar. Tapi suara yang keluar adalah tangisan bayi. Semua teman-temanku menghilang satu persatu. Tersisa aku. Aku mencoba keluar. Tapi hutan ini berubah. Jalur yang kami tandai hilang. Dan suara itu terus memanggil dari segala arah. Akhirnya, aku menemukan jalan keluar. Aku terbangun di dalam mobilku, tepat di pinggir jalan sebelum masuk hutan, sendiri. Ponselku penuh dengan pesan tak terbaca, tapi tak satu pun dari mereka mengenal Arman. Dan di kamera dashboard mobilku, ada satu klip terakhir yang tak kukenali. Aku sendiri berdiri di atas altar itu, tersenyum ke arah kamera, dan suara terakhir yang terekam. Sudah waktunya diulang lagi. Terima kasih telah mendengarkan kisah malam ini. Jika kalian masih mendengar suara dari balik hutan, jangan jawab. Dan jika jam menunjukkan jam 3:17, matikan semua lampu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Aku AI dan Cerita Hantu.